Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 1016. Tampar Cynthia Yandra. Adinata dapat memahami suasana hati Cynthia Yandra saat ini. Separuh lainnya yang sangat saya cintai adalah tidur dengan lawan jenis. Perasaan itu terlalu menyakitkan. Adinata menghiburnya. Cynthia, saat ini, wanita favorit Adinata pasti adalah kamu. Bahkan jika dia tidur dengan Anastasia, saya yakin dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan apapun dengan Anastasia. Kamu memberinya hadiah yang awalnya dia berikan kepadamu di siang hari, dan kamu juga menulis kalimat yang mendoakan mereka bahagia. Menurutku kalimat ini masih melekat di benaknya sampai sekarang. Adinata tidak pernah berbohong, dan dia tidak akan pernah berbohong kepada Cynthia Yandra, jadi semua yang dia katakan adalah kebenaran. Faktanya, pada malam pernikahan Adinata dan Anastasia, pikiran Adinata dipenuhi dengan pikiran Cynthia Yandra, dan yang bisa dia pikirkan hanyalah hadiah yang dikirimkan Cynthia Yandra dan kata-kata yang disertakannya. Saya benar-benar tidak memikirkan apa yang ingin saya lakukan dengan Anastasia. Adinata masih ingat bahwa pada malam pernikahannya, Adinata tidak pergi tidur, melainkan duduk di samping. Baru pada jam 12 malam Adinata naik ke tempat tidur. Saat itu, dia mengira Anastasia sudah tertidur. Siapa tahu tidak ada. Cynthia Yandra berkata, maksudmu, Adinata tidak akan berhubungan SKS dengan Anastasia malam ini karena aku, kan? Adinata terdiam lagi. Awalnya, Adinata tidak berencana terjadi apapun pada Anastasia di malam pernikahan. Tapi tidak peduli apa, setelah Adinata naik ke tempat tidur pada jam 12, Anastasia tiba-tiba memegang tangan Adinata dan mengatakan sesuatu kepadanya, yang membuat Adinata merasa bahwa dia berhutang banyak padanya. Sebagai kompensasi, Adinata Chai tidur dengan Anastasia. Melihat Adinata tidak menjawab, Cynthia Yandra berkata, jika kamu tidak menjawab, kamu juga berpikir bahwa Adinata dan Anastasia pasti akan berhubungan SKS malam ini, kan? Adinata menghela nafas dan menjawab, iya. Untuk sesaat, Cynthia Yandra menjadi sedih lagi, dan air mata seakan jatuh lagi. Cynthia Yandra meminum beberapa gelas anggur, dan Adinata melangkah maju untuk menghentikannya. Cynthia, berhenti minum. Saya akui bahwa Adinata memang kasihan padamu dalam hal ini. Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang benar atau tidak. Kami sudah putus. Apa yang dia lakukan dengan wanita lain tidak ada hubungannya dengan saya. Demikian pula, apa yang saya lakukan dengan pria lain tidak ada hubungannya dengan dia. Hubungan. William, bisakah kamu tinggal bersamaku malam ini? Cynthia Yandra tiba-tiba menatap Adinata dengan ekspresi ambigu. Adinata ragu-ragu sejenak dan berkata, tentu saja, aku akan minum bersamamu sepanjang malam, tapi jangan minum terlalu banyak. Kita bisa minum lebih lambat. Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan tentang minum, aku ingin kamu menjadi laki-lakiku. Booming. Kepala Adinata tiba-tiba terasa seperti raungan, dia tidak pernah menyangka wanita yang sangat dia cintai akan mengatakan hal seperti itu kepada pria lain. Kata-kata Cynthia Yandra sebenarnya sangat jelas. Tapi Adinata masih tidak percaya dan terus bertanya. Cynthia, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu dengan memintaku menjadi laki-lakimu? Cynthia Yandra memegang tangan Adinata, dan tanpa basa-basi lagi, dalam keadaan mabuk dan sedih, Cynthia langsung mencium Adinata. Adinata terkejut dan dengan cepat mendorong Cynthia Yandra menjauh. Cynthia, apa yang kamu lakukan? Saya William Ye, bukan Adinata. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu padaku? Cynthia Yandra berkata, aku ingin melupakan Adinata. Bukankah kamu selalu menyukaiku? Mengapa kamu menolakku? Apakah aku tidak cukup cantik? Sosokku tidak cukup bagus? Hati Adinata penuh dengan kesedihan. Cynthia, aku menyukaimu, tetapi kamu dan Adinata adalah pasangan, bagaimana aku bisa memanfaatkan bahaya orang lain? Aku tahu bahwa Adinata dan Anastasia akan menikah hari ini, dan kamu merasa sangat tidak nyaman. Tapi kalian pasti akan bersama lagi di masa depan, percayalah. Kalian sangat mencintai satu sama lain, dan tidak ada yang bisa menghentikan kalian untuk bersama. Cynthia Yandra berkata, kita akan bersama lagi di masa depan. Saya hanya tahu bahwa sekarang dia ada di kamar pengantin bersama wanita lain, tapi saya hanya bisa menangis sepanjang malam. Saya tidak pernah seperti ini dan hanya bersembunyi di sudut. Seorang wanita yang menderita dalam diam. William Ye, izinkan aku bertanya lagi, apakah kamu ingin tidur denganku? Kepala Adinata hampir meledak. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sebelumnya, dia tidak akan pernah percaya bahwa Cynthia Yandra akan mengatakan hal seperti itu.
Dia sepertinya punya niat membalas dendam pada Adinata. Anda akan mengadakan malam pengantin dengan wanita lain, jadi saya akan melakukan sesuatu dengan pria lain. Namun, masalah antara Adinata dan Anastasia sama sekali bukan inisiatif Adinata, juga bukan atas kemauan Adinata. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini karena Adinata mengkhawatirkan Chintya Yandra dan ingin menemukan Chintya Yandra. Adinata juga memberitahu Chintya Yandra dengan tegas, "Ya, aku tidak bisa melakukan hal seperti ini denganmu, karena laki-lakimu hanya bisa menjadi Adinata, dan tidak ada orang lain yang layak untukmu." Bentak. Chintya Yandra menampar wajah Adinata. "Sampah. Untung saja aku selalu mengagumimu, tapi kamu bahkan tidak berani mendapatkan wanita yang kamu suka." Chintya Yandra menampar Adinata dan memarahi Adinata. Adinata merasa sangat sedih. Dulu, kata-kata menyakitkan seperti itu hanya diucapkan oleh wanita jahat seperti Jelita. Tapi sekarang, itu keluar dari mulut Chintya Yandra. Chintya Yandra berkata, "Yu William Ye, izinkan saya bertanya lagi. Maukah Anda membantu saya melupakan Adinata malam ini? Jika Anda menolak lagi, saya akan mencari pria lain. Saya percaya bahwa dengan kecantikan dan bentuk tubuh saya dapat dengan mudah menemukan target saya selama saya berjalan di sekitar bar jalan terdekat." Melihat Adinata masih tidak berbicara, Chintya Yandra berbalik dan pergi di tempat. Oke, saya akan pergi ke bar untuk mencari orang lain." "Jangan pergi." Adinata menghentikan Chintya Yandra. Chintya Yandra membuang Adinata dengan keras. "Lepaskan aku. Aku harus benar-benar melupakan Adinata malam ini. Jika kamu tidak membantuku, ada banyak pria yang bersedia." Bentak. Adinata, yang telah lama menekan hatinya, tidak tahan lagi dan menampar wajah Chintya Yandra. Saat ini, Adinata tiba-tiba teringat mimpinya beberapa hari yang lalu. Dalam mimpi itu, Adinata lah yang mengalahkan Chintya Yandra. Saat dia sedang bermimpi saat itu, Adinata masih merasa aneh, bagaimana dia bisa memukul Chintya Yandra? Sekarang, Adinata akhirnya tahu alasannya. Ternyata Chintya Yandra ingin berselingkuh. Dia ingin mengkhianati cintanya pada Adinata. Tidak heran kecerdasan buatan Adinata mengukur kemungkinan kecurangan Chintya Yandra sebesar 17%, 16 poin lebih tinggi dari Anastasia. Ini sama sekali bukan kesalahan perhitungan kecerdasan buatan Adinata. Ini adalah cerminan sebenarnya dari karakter Chintya Yandra. Dia lebih mandiri dan egois, meski dia tidak akan mengkhianati satu sama lain saat mereka bersama. Tapi begitu dia menghadapi bahaya, begitu dia menghadapi masa depan yang tidak jelas, atau menghadapi situasi seperti hari ini, dia akan ingin menyerah. Dia tidak akan menunggu seseorang seperti Anastasia selama 3 atau 5 tahun, dia tidak bisa melakukannya. Adinata memukul Chintya Yandra, tapi dia menangis. Hatinya bergetar dan menderu. "Chintya Yandra, tahukah kamu bahwa untuk menyelamatkanmu dan membalaskan dendammu, aku akan menyerahkan seluruh dunia. Aku tidak ragu menjadi musuh dunia, dan aku tidak ragu melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk bersamamu, dan aku tidak ingin menyerah padamu. Tapi kamu mengkhianatiku seperti ini." Akhir bab ini. Bab 1017. Saya akan membantu Anda. Saya selalu dikhianati dengan penuh kasih sayang. Hal ini terjadi pada Jelita, dan hal yang sama juga terjadi pada Chintya Yandra. Sejak Adinata dan Chintya Yandra berkumpul, Adinata tidak pernah ingin menyerah pada Chintya Yandra sedetik pun. Bahkan jika dia menikah dengan Anastasia, itu hanya untuk mengetahui keberadaan Chintya Yandra. Bahkan jika dia benar-benar berpasangan dengan Anastasia, Adinata tidak pernah melupakan Chintya Yandra dan selalu khawatir dengan situasi Chintya Yandra. Setelah Chintya Yandra ditembak dan bunuh diri, Adinata tinggal di samping tempat tidurnya selama lebih dari sebulan, berbicara dengannya setiap hari dan berdoa agar dia bangun. Untuk menyelamatkan Chintya Yandra, Adinata bahkan melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Untuk membalaskan dendam Chintya Yandra, Adinata tidak segan-segan membunuh calon pewaris keluarga Ros, dan tidak segan-segan memprovokasi Ros tua untuk melawan kekuatan paling kuat di dunia. Namun, Chintya Yandra menyerah begitu saja pada hubungan mereka. Adinata sangat sedih. Adinata memandang Chintya Yandra yang ingin melupakan masa lalu, perlahan membuka kancing jas kasual atasnya, lalu melepas jas kasualnya dan melemparkannya ke tanah. Lalu, dia perlahan berjalan menuju Chintya Yandra. Chintya Yandra baru saja ditampar dan sedikit takut pada Adinata, jadi dia bertanya, "Yu William, kamu apa yang akan kamu lakukan?" Adinata menahan kesedihan dan berkata, "Chintya, karena kamu bersikeras untuk melupakan Adinata hari ini. Oke, aku akan mewujudkannya untukmu." Setelah malam yang gila, sekarang sudah jam 9 pagi. Setelah Adinata bangun, dia membuka tirai listrik, duduk di depan jendela, dan merokok. Chintya Yandra juga berdiri dan membereskan gambar berantakan yang disebabkan oleh ventilasi. Ketika dia kembali dari mencuci muka di kamar mandi, kondisi mental Chintya Yandra jauh lebih baik daripada kemarin. Dia telah mendapatkan kembali temperamen CEO wanitanya yang tenang dan berbakat. Saat ini, suasana di dalam ruangan agak canggung. Keduanya awalnya berteman baik, tetapi Chintya Yandra memaksa hubungan mereka semakin dalam.
Cynthia Yandra juga pilih-pilih. Dia memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada pasangannya, meskipun itu hanya untuk bersenang-senang. Dalam segala aspek, William Ye adalah pria nomor 2 yang pernah ia temui, nomor 2 setelah Adinata. Saat ini, tubuh William Ye telah dimodifikasi setelah disuntik serum Mirakuru. Dibandingkan dengan Adinata yang dikenal Cynthia Yandra saat ini, dia lebih tinggi dan lebih kuat, membuat wanita merasa aman. Cynthia Yandra duduk di sudut tempat tidur, mengacak-acak rambutnya, dan bertanya secara proaktif. William, apakah kita masih bisa berteman? Adinata mengembuskan asap dan tidak tahu harus menjawab apa. Cynthia Yandra melanjutkan, saya memikirkannya dan Anda benar. Cintaku pada Adinata seharusnya tidak begitu rapuh, dan saya tidak boleh menyerah begitu saja. Dia pasti memikirkanku dan mengkhawatirkanku sekarang, tapi aku mengkhianatinya karena aku iri karena Anastasia lebih muda dan lebih cantik dariku. Sebagai perbandingan, dia pasti lebih menderita daripada aku. Setidaknya aku bisa bersembunyi di kegelapan dan melihatnya dari kejauhan untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Tapi dia bahkan tidak tahu di mana aku berada. William, aku telah memutuskan untuk mendengarkan saranmu dan melakukan penanaman pemikiran seperti itu. Aku merasa cintaku pada Adinata belum cukup kuat. Mungkin karena aku belum pernah bertemu siapapun selama 10 tahun terakhir. Pria seperti Adinata layak dipercaya seumur hidup. Saya ingin menjalani operasi penanaman pikiran ini sekarang. Saya ingin cintaku pada Adinata menjadi lebih kuat. Ketika Adinata mendengar ini, dia mematikan rokok yang setengah dihisapnya. Akhirnya, Cynthia Yandra bersedia menerima penanaman pikiran. Setelah penanaman pikiran berhasil, Cynthia Yandra akan terselamatkan dan dia akan bangun. Meskipun dia mengalami malam yang konyol dengan Cynthia Yandra, tidak peduli apa, Cynthia Yandra adalah wanita yang dicintai Adinata. Dia tidak ingin Cynthia Yandra mati, dia ingin Cynthia Yandra hidup. Adinata berkata, oke, saya akan membawamu menemui Kuo Yueming. Iya, biar aku ganti baju. Cynthia Yandra juga kembali tenang. Cynthia Yandra mengganti pakaiannya, lalu meninggalkan hotel bersama Adinata, dan datang ke mobil yang dirampok Adinata kemarin lagi. Duduk di dalam mobil, Cynthia Yandra sedikit terkejut. William, kamu merampok mobil ini kemarin, pemiliknya belum datang ke sini? Saya ingat saya menemukan mobil yang pernah dirampok sebelumnya, dan polisi segera menemukannya. Saat Adinata mengemudikan mobil, dia berkata kepada Cynthia Yandra, Anda dapat melihat di kotak sarung tangan di sana. Seharusnya ada sesuatu seperti SIM mobil ini. Cynthia Yandra membukanya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia mendapatkan SIM dan melihat namanya, dia terkejut. William Ye, apakah ini mobilmu? Cynthia Yandra melihat nama William Ye tertulis di SIM. Tentu saja ini bukan mobil Adinata. Alasan mengapa nama William Ye ditulis adalah karena setelah dia merampas mobil itu kemarin, dia mengirim pesan teks ke Li Wei dan memintanya untuk menangani masalah tersebut. Karena takut menimbulkan masalah yang tidak perlu, Li Wei tidak dapat memberitahu staf akar rumput tentang situasi ini. Jadi sesuai instruksi Adinata, dia mendapatkan kartu identitas William Ye untuknya dan diam-diam memasukkannya ke dalam mobil. Adinata menggelengkan kepalanya, tidak, itu memang dicuri, tetapi seseorang membantuku menyelesaikan masalah berikutnya. Setelah mendengar ini, Cynthia Yandra memandang Adinata dengan kagum. William, kamu benar-benar tak terduga, kamu sangat luar biasa. Jika aku tidak bersama Adinata ketika kita pertama kali bertemu, ketika kamu masih muda, kamu mengejarku dengan gila-gilaan, dan kupikir aku akan memilihmu. Cynthia Yandra telah menjadi wanita, Bu William Ye, di tadi malam, dan kekuatan yang ditunjukkan pihak lain sepanjang waktu mengejutkan Cynthia Yandra. Dan semua kekuatan ini lebih unggul dari Adinata saat ini. Wanita akan selalu mengagumi orang yang lebih mampu. Oleh karena itu, wajah Cynthia Yandra sekali lagi menunjukkan kecintaannya pada Bu William Ye. Adinata mengemudikan mobil dan berkata, berhenti mengatakan hal seperti itu, pikiranmu akan segera tertanam. Mulai sekarang, satu-satunya kekasihmu adalah Adinata. Cynthia Yandra tersenyum malu. Maaf, saya seharusnya tidak selalu mempermalukan Anda, tapi saya masih ingin mengucapkan terima kasih untuk tadi malam. Jawaban Adinata asal-asalan, dan dia sekarang merasa sedikit bersalah terhadap Cynthia Yandra. Tadi malam, mungkin Cynthia Yandra sangat senang, tapi Adinata sangat tersiksa. Semakin bahagia Cynthia Yandra, Adinata semakin tidak nyaman. Kenapa dia bisa begitu bahagia dengan pria lain? Adinata mengemudikan mobilnya dengan hampa, dan dia bahkan mulai khawatir, bisakah dia dan Cynthia Yandra bersama lagi di masa depan? Setelah ini terjadi, Adinata masih melihatnya dengan matanya sendiri. Apakah dia akan tetap mencintai Cynthia Yandra seperti dulu? Adinata benar-benar tidak dapat menjamin bahwa dia adalah orang suci. Tetapi pada saat ini, Adinata memaksakan dirinya untuk tidak memikirkan hal-hal ini. Dia harus terlebih dahulu menanamkan pikiran Cynthia Yandra dan menyembuhkan penyakit Cynthia Yandra. Segera, Adinata dan Cynthia Yandra tiba di rumah sakit swasta Kuo Yueming. Keduanya duduk di luar sebentar dan diatur untuk pergi ke kantor Kuo Yueming.
Kuo Yueming tetaplah dokter pria yang berpenampilan lembut dan anggun. Kuo Yueming bertanya, maaf, kalian berdua, apa yang ingin kalian lakukan denganku? Adinata berkata langsung, penanaman pikiran. Meninggalkan menantu dan mengambil alih. Bab 1018. Cynthia Yandra bangun. Kuo Yueming sedikit penasaran. Siapa yang kalian berdua katakan padaku bahwa aku bisa menanamkan pikiran di sini? Adinata berkata, Dokter Kuo, saya tahu Anda telah melakukannya untuk orang lain. Dalam aspek ini, Anda adalah satu-satunya di Tiongkok yang dapat melakukannya. Wanita di sebelahku tidak cukup tegas dalam perasaannya terhadap suaminya. Dia takut dia akan menyerah dan putus dengannya, jadi aku ingin meminta bantuanmu. Kuo Yueming memandang Adinata dengan rasa ingin tahu, perlakuannya terhadap Anastasia jelas merupakan masalah privasi. Tidak banyak orang di seluruh ibu kota yang mengetahui hal ini, sepertinya orang di depan saya juga memiliki latar belakang yang bagus. Ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di ibu kota, dan Kuo Yueming tidak berani gegabah, apalagi menanyakan asal-usul pihak lain dengan santai. Sekarang setelah dia menemukan dirinya sendiri, Kuo Yueming harus melakukan yang terbaik. Kuo Yueming tersenyum dan berkata, biaya saya sangat mahal. Adinata berkata, tunjukkan nomor rekening bank Anda. Melihat pihak lain begitu percaya diri, Kuo Yueming juga ingin tahu seberapa kuat pihak lain tersebut. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Oke, saya akan mengambil kartu asing dan melihat apa yang dapat Anda lakukan. Jadi, Kuo Yueming dengan sengaja mengeluarkan kartu asing miliknya dan berkata, Pak, ini kartu saya di Bank Swiss. Apakah Anda ingin mentransfer uang kepada saya? Lalu saya harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa tagihan saya tidak akan kurang dari 6 digit. Maksud saya, tapi itu dolar AS. 6 digit? Dolar AS? Mahal sekali. Cynthia Yandra terkejut setelah mendengar ini. Angka 6 digit tersebut minimal 100,000, masih dalam dolar AS, dan diubah menjadi RMB, jumlahnya lebih dari 600,000. Cynthia Yandra tidak pernah menghabiskan begitu banyak uang untuk perawatan medis, dan dia merasa bahwa ini bukanlah penyakit, tetapi hanya operasi penanaman pikiran. Bagi Adinata, uang hanya sekedar angka, dan dia sudah punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Kuo Yueming sangat membantu Adinata dan menanamkan pemikiran pada Anastasia, yang membuat Anastasia merasa bahwa Adinata adalah pria paling sempurna di dunia dan dia selalu sangat mencintainya. Oleh karena itu, Adinata juga ingin memberinya sejumlah uang sebagai imbalan. Adinata mengambil foto nomor kartu bank Kuo Yueming dan mengirimkannya ke Qinglong untuk memintanya mentransfer uang. Tidak lama kemudian, Kuo Yueming masuk ke situs Bank Swiss di komputernya untuk memeriksa, dan benar saja dia menemukan kiriman uang dalam jumlah besar. 5 juta dolar AS. Ya Tuhan. Pak, apakah Anda mengirimkannya kepada saya? Kuo Yueming benar-benar ketakutan. 5 juta dolar AS, itu lebih dari 30 juta yuan. Ini sama dengan penghasilannya selama beberapa tahun. Adinata berkata dengan tenang. Jika bukan aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Cynthia Yandra juga terkejut. William, apakah kamu begitu kaya? Mampu memperlakukan lebih dari 30 juta sebagai hiburan dan membagikannya dengan santai, Cynthia Yandra tidak dapat mengetahui latar belakang Ju William Ye. Dalam kasus Cynthia Yandra, Ju William Ye sekali lagi membandingkan Adinata. Kuo Yueming segera berdiri, berinisiatif menuangkan secangkir teh untuk Adinata, dan berkata dengan hormat. Tuan, Anda pasti orang terkaya di dunia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Kuo Yueming. Kemampuan saya diakui oleh orang besar seperti Anda. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukan ini untukmu. Adinata mengangguk. Dokter Kuo, saya yakin Anda dapat melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi saya harap Anda merahasiakan masalah ini dan tidak memberitahu siapapun. Ya, tentu saja. Aku bahkan tidak akan memberitahu ibuku. Kuo Yueming meyakinkan. Belakangan, Kuo Yueming mendapat gambaran kasar tentang situasi Cynthia Yandra. Kamu Adinata? Kuo Yueming terkejut ketika dia mengetahui bahwa orang yang ingin ditanamkan oleh Cynthia Yandra juga adalah Adinata. Karena dia menanamkan pemikiran ke dalam Anastasia, protagonis prianya juga adalah Adinata. Kuo Yueming penasaran, mungkinkah kedua Adinata ini orang yang sama? Kuo Yueming bertanya, saya tidak tahu seperti apa rupa Tuan Adinata. Bolehkah saya melihatnya? Oh tentu. Cynthia Yandra berfoto dengan Adinata di ponselnya. Namun, Adinata berkata, jika kamu tidak perlu menonton, kamu tidak perlu tahu siapa Adinata, selesaikan saja dengan baik. Kuo Yueming telah menerima begitu banyak uang dari orang lain, jadi tentu saja dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Setelah semuanya dijelaskan, Adinata pergi sementara Kuo Yueming menghipnotis Cynthia Yandra dan menanamkan pikirannya. Dia melewati pintu putar ruang dan waktu dan kembali ke tahun 2022. Hawaii. Ketika Adinata keluar dari pintu putar ruang dan waktu, Han Xiaozong dan Old Rose sedang bermain Go bersama. Adinata, kamu kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu berhasil?
Han Xiaozong segera berdiri dan bertanya dengan cemas. Dia sangat peduli, tidak munafik, karena berhasil atau tidaknya Adinata akan mempengaruhi rencananya secara langsung. Adinata adalah kunci perjalanan waktu ke Jixi. Jika dia tidak bisa menyelesaikan urusannya sendiri, tidak ada yang mau pergi ke Jixi. Adinata tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tampak kecewa. Mawar tua dan Han Xiaozong sangat terkejut saat melihat ekspresi Adinata. Apakah itu gagal? Gagal lagi. Seharusnya tidak begitu. Ros tua sedang memegang bidak go di tangannya dan juga sangat bingung. Kali ini, tanpa Bill Ross yang menghentikannya, Adinata hanya mengajak Cynthia Yandra untuk menanamkan sebuah ide. Bagaimana bisa gagal? Adinata adalah dewa, tidak mungkin dia tidak bisa melakukan ini. Adinata, kamu baik-baik saja. Jangan berkecil hati. Jika gagal, kamu bisa mencoba lagi. Lagi pula masih banyak waktu. Melihat ekspresi sedih Adinata, Han Xiaozong sangat khawatir dengan kondisi Adinata. Adinata berkata perlahan, tidak apa-apa, saya berhasil. Saya berhasil menanamkan pikiran ke dalam Cynthia Yandra. Mendengar ini, Han Xiaozong dan Old Ross semakin terkejut. Mengapa Anda begitu tidak bahagia setelah berhasil? Tentu saja Adinata tidak senang. Dia melihat Cynthia Yandra mengkhianati dia dan cinta mereka dengan matanya sendiri. Bagaimana Adinata bisa begitu bahagia? Namun, Adinata tidak mungkin memberitahu orang luar tentang masalah pribadi ini. Adinata berjalan menuju Old Ross dan berkata, Tuan Ross, saya kira Cynthia Yandra akan segera bangun. Saya ingin kembali ke Tiongkok untuk menemuinya. Ketika saya yakin dia baik-baik saja, saya akan kembali kepada Anda. Ayo pergi ke Jixi bersama dan bantu kamu mencari tahu semua yang ingin kamu ketahui. Old Ross tidak lagi memiliki kebencian terhadap Adinata, setidaknya itu tidak terlihat di matanya sama sekali. Ross tua berdiri perlahan dan berkata dengan lesu, oke. Setelah Adinata selesai berbicara, dia meninggalkan ruangan. Ross tua dan Han Xiaozong, lihat aku dan aku melihatmu, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ross tua merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, dan memerintahkan Han Xiaozong. Han Xiaozong, ikuti Adinata kembali ke Tiongkok dan cari tahu apa yang dialami Adinata dan mengapa dia berada dalam keadaan yang aneh. Han Xiaozong berkata dengan cepat, dia. Kemudian, Han Xiaozong dan Adinata terbang kembali ke Tiongkok. Di pesawat, Han Xiaozong terus bertanya pada Adinata, tapi Adinata tetap diam dan menolak mengatakan apapun. Begitu dia turun dari pesawat, Adinata tiba-tiba menerima telepon dari Ganendra. Halo. Suara Ganendra hampir menangis, Tuan Muda Brahma. Tuan Cynthia Yandra, dia bangun. Dia akhirnya bangun. Bab 1019, ketidakpedulian terhadap Cynthia Yandra. Ganendra selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menjaga Cynthia Yandra dengan baik dan membiarkan Cynthia Yandra mengambil senjatanya, yang berujung pada bunuh diri. Cynthia Yandra tidak sadarkan diri, dan Ganendra merasa malu menghadapi Adinata. Sekarang, Cynthia Yandra akhirnya bangun, Ganendra merasa lega, dan rasa bersalah di hatinya akhirnya berkurang. Adinata juga bersemangat, apakah Cynthia sudah bangun? Biarkan dokter merawatnya, saya akan segera ke sana. Meskipun Adinata melihat sisi buruk Cynthia Yandra selama perjalanan waktu ini, tidak peduli apapun, pelarian Cynthia Yandra dari kematian layak untuk dibahagiakan dan dirayakan. Tidak ada yang bisa menandingi hidup dan mati, bahkan martabat dan kesucian pun tidak. Pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya, demi uang dan status, menyerahkan martabat dan kesucian. Setelah mereka memiliki uang dan status, mereka mulai ingin menggunakan uang untuk membeli kesehatan, menggunakan uang untuk membeli kembali tubuh muda, dan membiarkan diri mereka sendiri kekal. Oleh karena itu, ketika orang-orang kaya ini melihat orang-orang dalam masyarakat yang tidak menganggap serius waktu dan tubuhnya, mereka merasa bahwa mereka membuang-buang sumber daya. Adinata dan Han Xiaozong turun dari pesawat bersama-sama dan segera datang ke bangsal Cynthia Yandra. Setelah membuka pintu, banyak orang berkumpul di dalam ruangan. Ada Anastasia, Qin Yueming, Diana Yandra, dan selain itu, ada beberapa dokter. Cynthia Yandra kini telah duduk, matanya terbuka, dan wajahnya sedikit kuyuh, namun dia tetap membuat orang merasa seperti dia adalah seorang dewi yang sudah lama tidak ada di dunia. Suami, Cynthia Yandra melihat Adinata dan bergegas dengan penuh semangat. Adinata juga memeluk Cynthia Yandra dengan erat. Cynthia Yandra menangis dan berkata, maaf, suamiku, aku membuatmu khawatir dan mengecewakanmu. Aku seharusnya tidak terlalu egois dan berpikir untuk mati. Mereka semua memberitahuku bahwa kamu tetap di sisiku selama lebih dari sebulan aku koma. Bahkan jika aku tidak dapat mendengarmu, kamu bersikeras untuk berbicara denganku setiap hari. Suamiku, aku bersumpah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Yang lainnya, seperti Diana Yandra, juga menitikkan air mata setelah melihatnya. Berapa banyak cinta orang yang bisa melalui hidup dan mati seperti itu? Pada saat ini,
Diana Yandra sangat menyadari bahwa statusnya di hati Adinata tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan saudara perempuannya. Adinata memeluk Cynthia Yandra dan berkata, "Pikirkan saja dan jangan menyakiti dirimu sendiri di masa depan. Ini juga salahku karena aku mendorongmu terlalu keras. Saat kamu mengusulkan putus, mungkin aku harus menghargai pendapatmu." Cynthia Yandra berkata dengan cepat, Tidak, salahkan aku. Kamu selalu sangat baik. Kamu mencintaiku, jadi kamu tidak ingin berpisah dariku. Suamiku, terima kasih karena tidak pernah meninggalkanku. Awalnya aku mengira aku tidak pantas cinta yang begitu besar darimu. Itu sebabnya dia menembak dirinya sendiri. Ketika dia mengatakan ini, Adinata secara bertahap memahami suasana hati Cynthia Yandra ketika dia menembak dirinya sendiri. Saat itu, Adinata sedang mempersiapkan pernikahan megah dan ingin menikahi Cynthia Yandra untuk memberitahunya bahwa dia tidak peduli dengan apa yang terjadi padanya. Namun Cynthia Yandra tergerak dan mengambil tindakan ekstrim. Itu karena Cynthia Yandra ingat bahwa pada hari pernikahan Adinata dan Anastasia, dia telah melakukan sesuatu yang kasihan pada Adinata. Meskipun Cynthia Yandra terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu tidak curang, dia sudah putus dengan Adinata saat itu, dan istri Adinata adalah Anastasia, bukan dia. Namun, Cynthia Yandra tidak bisa lagi menghipnotis dirinya sendiri, dia harus menghadapi hatinya. Padahal, saat itu, Cynthia Yandra dan Adinata adalah sepasang kekasih. Tidak peduli siapa istri sah di akta nikah Adinata, dia dan Adinata adalah pasangan. Cynthia Yandra memandang Adinata dengan penuh kasih sayang dan berkata, Suamiku, aku mencintaimu. Mengatakan itu, Cynthia Yandra berinisiatif untuk mencium Adinata. Ada banyak tepuk tangan di tempat itu. Semua orang berbahagia untuk mereka berdua, termasuk Anastasia. Namun, Adinata perlahan mendorong Cynthia Yandra menjauh dan berkata, Cynthia, kamu baru saja bangun dan tubuhmu masih sangat lemah. Silakan istirahat dulu. Adegan ini membuat Cynthia Yandra sedikit malu. Melihat hal tersebut, dokter yang ada di ruangan itu segera berkata, Nyonya Brahma, kondisi fisik Anda saat ini memang kurang cocok untuk berciuman. Berciuman akan menghabiskan terlalu banyak kalori dan menyebabkan Anda hipoksia. Oh, aku khawatir. Cynthia Yandra tersenyum malu-malu. Semua orang tertawa dan tidak menganggapnya terlalu serius. Semua orang tahu bahwa Adinata mencintai Cynthia Yandra, dan tidak ada yang mengira Adinata benar-benar tidak ingin mencium Cynthia Yandra. Faktanya adalah Adinata benar-benar tidak bisa lagi memiliki hubungan intim dengan Cynthia Yandra. Begitu dia melakukan ini, Adinata akan mengingat malam ketika Cynthia Yandra dan Jie Kilin berada di kamar hotel. Dia tidak bisa menerima masa lalu Cynthia Yandra, bahkan jika Jie Kilin sebenarnya adalah Adinata sendiri. Adinata memerintahkan dokter, dilakukan pemeriksaan fisik menyeluruh lagi pada Cynthia. Saya tidak ingin sesuatu terjadi padanya lagi. Ya. Cynthia Yandra tidak menyadari perubahan sikap Adinata terhadapnya. Dia merasa Adinata sangat menyayanginya, jadi dia mengikuti dokter keluar sambil tersenyum. Setelah Cynthia Yandra pergi untuk memeriksa tubuhnya, Adinata bertanya pada Ganendra, Ya apakah Hien ada di ibu kota? Ganendra menjawab, Ya apakah Anda berbicara tentang Dr. Huo yang keren dan lancang? Ini dia telah mempelajari berbagai penyakit yang sulit dan rumit di ibu kota. Apakah Anda ingin menemuinya? Adinata mengangguk, panggil dia ke kamar sebelah. Ya. Adinata berjalan menuju Anastasia lagi. Saat dia melihat Anastasia lagi kali ini, Adinata merasa bahwa dialah satu-satunya untuknya. Sebelumnya, Adinata lebih peduli dan mencintai Cynthia Yandra daripada Anastasia. Baru sekarang aku menyadari bahwa aku telah terlalu mengabaikan wanita ini. Adinata dengan lembut membelai perut Anastasia dan bertanya, Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Anastasia mengangguk, Baiklah, saya baik-baik saja. Saya akan merawat anak-anak kita dengan baik. Ada banyak orang di sekitar saya yang merawat saya. Jangan khawatir. Adinata mengangguk, Baiklah, aku akan pergi ke kamar sebelah dan bertemu dengan Hen. Sampai jumpa lagi. Bagus. Anastasia tidak pernah gagal untuk memahami situasi umum dan tetap berpegang pada Adinata. Bagaimanapun, dia adalah seorang putri di ibu kota. Sebaliknya, kali ini Han Xiaozong mengikuti Adinata dan ingin pergi ke sana bersama Adinata. Adinata berkata kepada Han Xiaozong, Tuan Ross, tolong tunggu saya di ruang tamu sebentar. Saya akan kembali lagi nanti. Adinata sengaja tidak membiarkan Han Xiaozong mengikutinya. Sialan anak ini Adinata, apa yang dia lakukan? Dia menjadi begitu misterius sejak dia kembali dari perjalanan waktu. Apakah dia merencanakan sesuatu? Dia akan melakukan perjalanan kembali ke Jixi di masa lalu. Han Xiaozong sangat memperhatikan setiap gerakan Adinata. Lagi pula, perjalanan kali ini, Adinata, Han Xiaozong, dan Lau Ros bepergian bersama. Ketiga orang tersebut mewakili kekuatan yang berbeda. 3 orang, semuanya ingin menjadi penguasa dunia. Oleh karena itu, kali ini, mungkin saja akan terjadi situasi hidup dan mati di sana.
Han Xiaozong yang berhati-hati tidak akan pernah melepaskan detail apapun dari Adinata. Tujuan. Kucing hitam kecil, yang selalu kurus, dipanggil oleh Han Xiaozong. Bab 1020. Pembersihan paksa. Han Xiaozong berdiri di pintu kamar tempat Adinata masuk. Dia pasti tidak akan berdamai jika ditolak. Dia membungkuk dan menangkap kucing liar itu. Ceka, 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 anak kucing kecil yang malang, lihat betapa kurusnya dirimu. Saat kamu menyelesaikan tugas ini untukku, aku akan memberimu seekor ikan. Han Xiaozong mengeluarkan alat pendengar mini dari sakunya dan menaruhnya di atas kucing hitam kecil itu. Kemudian, letakkan di tanah dan diperintahkan untuk memasuki ruangan. Tepat ketika kucing hitam kecil itu hendak mengikuti instruksi Han Xiaozong dan menyelinap ke ruangan tempat Adinata berada. Tiba-tiba, tujuan. Seekor kucing putih besar, putih, dan tampan menekan kucing hitam kecil di bawahnya. Dibandingkan dengan kucing hitam kecil kurus, ukuran kucing putih ini bisa dikatakan gemuk. Han Xiaozong sangat tidak senang saat melihat kemunculan kucing putih itu menghalangi rencananya. Siapa yang memelihara kucing putih ini? Dia dibesarkan seperti babi. Han Xiaozong menangkap kucing putih itu. Takut kucing putih berukuran besar itu akan meremukkan kucing hitam kecilnya sampai mati. Namun, setelah meraih kucing putih tersebut justru menyerang Han Xiaozong dan mencakar tangan Han Xiaozong dengan cakarnya. Ah! Han Xiaozong berteriak pelan, dan kemudian dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang salah dengan kucing putih itu. Ini dimanipulasi oleh seseorang, bukan perilaku aktif kucing itu. Di dunia ini, tidak ada yang lebih memahami kucing selain Han Xiaozong. Dia segera menyadari bahwa kucing putih ini juga dikendalikan oleh seseorang. Namun, kini setelah istrinya meninggal, siapa lagi di dunia ini yang mengetahui keterampilan rahasia keluarga Han? Han Xiaozong tiba-tiba menoleh dan melihat Anastasia yang bermartabat dan cantik muncul di depannya. Kucing putih itu dengan cepat berlari menuju Anastasia dan naik ke pelukan Anastasia. Anastasia membelai kucing putih itu dan berkata kepada Han Xiaozong, "Jangan menyebut kucing putih kecil kita sebagai babi, ia makan sangat sedikit." Han Xiaozong tertawa dan berkata, "Ya apakah saya makan lebih sedikit dari babi, atau apakah saya makan lebih sedikit dari Anda? Hahaha, yang saya pikir, ternyata adalah murid saya yang baik. Anastasia, aku tidak menyangka kemampuanmu mengendalikan kucing." SSST. Anastasia memberi isyarat diam, takut kata-kata Han Xiaozong akan didengar oleh Adinata. Han Xiaozong dengan sengaja berjalan mendekat dan berbisik, murid yang baik, kamu telah berlatih dengan sangat cepat. Sekarang kamu dapat mengendalikan kucing untuk bertarung. Tampaknya kamu memang sangat berbakat di bidang ini." Anastasia berkata, "Saya hanya ingin mempelajarinya sejak dini agar saya dapat membantu suami saya. Saya juga ingin berkontribusi untuk suami saya. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang buruk dengan mengendalikan kucing hitam kecil ini?" Han Xiaozong menarik Anastasia ke samping dan bertanya, "Ya Anastasia, bukankah menurutmu ada yang salah dengan suamimu?" "Apa yang salah?" Anastasia bertanya. Han Xiaozong berkata, "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa setelah Cynthia Yandra bangun, reaksi Adinata sangat membosankan? Secara logika, dia seharusnya sangat bersemangat. Juga, Cynthia Yandra ingin menciumnya sekarang, tapi dia menolak. Kamu tidak benar-benar percaya bahwa dia khawatir Cynthia Yandra akan kehilangan oksigen jika dia berciuman, bukan?" Anastasia berpikir sejenak dan berkata, Setelah kamu mengatakan ini, sepertinya ada sesuatu yang salah. Apakah suamiku lelah?" Han Xiaozong berkata tanpa berkata-kata, Dia adalah tubuh yang telah disuntik dengan serum Mirakuru. Dia tidak akan lelah bahkan jika dia tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Jika dia lelah, dia masih punya waktu dan tenaga untuk menemui Hen. Sudah kubilang, aku sekarang bermitra dengan Adinata, dan aku sangat mengkhawatirkannya. Itulah sebabnya aku mengirim kucing hitam kecil itu untuk menguping. Setelah mendengar ini, Anastasia langsung menolak. Jangan menguping suamiku. Jangan menanyakan privasi suamiku." Namun, Anastasia tidak tahu bahwa saat keduanya berbicara, Han Xiaozong telah menggunakan kekuatan mentalnya untuk membiarkan kucing hitam kecil itu menyelinap masuk. Han Xiaozong memasang headset Bluetooth ke telinga Anastasia. Mari kita dengarkan bersama, percakapan sudah dimulai." Anastasia diam-diam menghela nafas bahwa Han Xiaozong benar-benar bijaksana dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dan dia juga ingin tahu apa yang terjadi pada Adinata, dan dia juga mengkhawatirkan Adinata. Jadi Anastasia mendengarkan dengan tenang. Saat ini, Hen sudah masuk ruangan tempat Adinata berada. "Hai, kamu Adinata." Mereka berdua memanggil satu sama lain dengan nama depan mereka, karena mereka sudah saling kenal sejak kecil, dan Hen bukanlah orang yang suka menyanjung, jadi mereka memanggil satu sama lain dengan nama depan mereka. Adinata juga menyukai metode ini, ketika orang lain berbicara dengan Tian Brahmashen, dia hampir muntah. "Duduk." Adinata meminta Hen duduk. "Mencari saya?" Hen langsung. Adinata berkata, sebelumnya, saya menanamkan pemikiran ke dalam Cynthia Yandra,
yaitu bahwa dia dan saya tidak boleh terpisah selama sisa hidup kami, apapun yang terjadi. Di luar pintu, Han Xiaozong tidak terkejut saat mendengar ini, sementara Anastasia sedikit terkejut. Tanpa diduga, Adinata sangat mencintai Cynthia Yandra, dia takut kehilangan satu sama lain, jadi dia sengaja menanamkan ide ini. Hien bertanya, siapa yang melakukannya? Atau Kuo Yueming dari Beijing? Adinata mengangguk, itu dia. Saya ingin Anda membantu saya menghilangkan pemikiran ini. Ah, Hien, serta Han Xiaozong dan Anastasia di luar pintu, semuanya terkejut. Mengapa Adinata ingin menghilangkan pemikiran ini dari pikiran Cynthia Yandra? Bukankah Adinata tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Cynthia Yandra? Hien juga sangat lugas. Mengapa Anda ingin menghapusnya? Apakah Anda tidak ingin bersama Cynthia Yandra selama sisa hidup Anda? Adinata menghela nafas. Ya, apakah dia bisa menjalani seluruh hidupnya tergantung pada nasibnya? Dia tidak bisa dipaksa. Saya tidak ingin membatasi dia dengan pemikiran ini. Bisakah kamu melakukannya? Hien tersenyum dan berkata, ya tentu saja. Akulah yang menghilangkan pikiran yang ditanamkan Kuo Yueming pada Anastasia. Apa? Pikiran yang ditanamkan Anastasia telah dihilangkan? Kapan itu terjadi? Adinata bingung untuk sementara waktu. Hien berkata, maaf, aku lupa memberitahumu. Kakak laki-lakimu memintaku melakukannya. Aku melakukannya ketika Anastasia tinggal di kastil. Kamu bukan lagi pria yang sempurna di hatinya. Namun, aku yakin dengan karakter Anastasia, dia akan mencintaimu seperti dulu. Adinata mengangguk. Iya, tentu saja aku percaya padanya. Pantas saja kemungkinan kecurangan yang diukur oleh Adinata bukan 0, tapi 1%. Hien terkejut. Ya, apakah Anastasia hanya 1%? Ya Tuhan, ini sangat sedikit. Mereka yang kurang dari 1% semuanya sakit. 1% Anastasia adalah di antara orang normal, yang terendah. Adinata sangat setuju. Iya? Berapa persen milik Cynthia Yandra? Apakah kamu sudah mengikuti tesnya? Tanya Hien. Sehat. Adinata menghela nafas, jelas tidak ingin menjawab pertanyaan ini. 1 RI Anastasia, Adinata dengan bangga menceritakannya. Tapi bagaimana dia bisa berani mengatakan 17% milik Cynthia Yandra? Hien tidak bodoh. Dia sudah mengerti mengapa Adinata ingin melepas implan pikiran Cynthia Yandra. Hien berkata, saya akan membantu Cynthia Yandra melepaskan implan pikiran yang diberikan Kuo Yueming padanya sesegera mungkin. Jika dia tidak mau, apakah dia harus melepasnya secara paksa? Adinata berpikir lebih dari 10 detik, lalu memberikan jawaban pasti.